Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Untuk cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita Kafani Aku. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Peristiwa memilukan itu menyebabkan munculnya babak baru di kehidupan kami. Kematian Pak Panjalu menjadi awal dari teror arwah dukun yang meminta dikuburkan selayaknya manusia. Dia menginginkan ketenangan dalam akhir penantian di alam barzakh. Namun ternyata hati manusia yang memperlakukannya secara tidak selayak ternyata belum memiliki rasa iba, sehingga belum paham untuk menggapai amanah memperlakukan jenazah selayaknya kodratnya setelah menuai ajal. Kematian bukan akhir dari hidup, tetapi awal dari kenyataan bahwa kita akan meniti hidup yang sesungguhnya. Sudah menjadi konsekuensi bahwa kita harus mempertanggungjawabkan segalanya, menuai apa yang telah manusia tanam dalam perjalanan mana ini. Sebesar gunung, pahala akan mendapati ratusan balasan nikmat. Begitu juga sebaliknya, setitik dosa juga akan mendapatkan deranya ratusan kali lipat. Namun waktu saat ini bukan menjadi hal mudah untuk mengevaluasi apakah kita yang beruntung lolos sebagai hamba atau hanya sampah kehidupan yang tidak akan pernah berhasil melanjutkan kembali kehidupan di sisinya. Dera itu membelenggu abadi jika mutlak diri menentang ketetapan yang sudah ada dalam perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Itu malah mau kemana? Nenekku meneriaki Mas Pur yang berlalu meninggalkan kami semua. Saya susul dulu, Nek, ucapku berpamitan. Aku lalu ikut berlari mengejar kemana langkah abangku pergi dengan sangat buru-buru, entah mau kemana. Berapa kali aku memanggilnya, baru langkah itu terhenti, lalu memandangku setelah mengembalikan diri ke arahku. Mau kemana, Mas? Tanyaku pada Mas Pur. Kamu tunggu di rumah saja. Aku mau usulkan bertamu ke Pak Kades. Jika mayat itu harus disempurnakan, dikubur selayaknya manusia, jawab abangku dengan sangat buru-buru. Aku ikut, Mas, kataku, ingin menemaninya. Sudah, tidak usah, Leh. Kamu bilangin Armani saja kalau Mas menunggu di rumahnya Pak Kades ya, suruhnya padaku. Tanpa berlama-lama, dia melanjutkan kembali langkahnya. Aku menuruti perkataannya, pergi ke rumah sahabat baiknya. Seperti biasa, kampungku selalu sepi ketika malam hari. Ditambah dengan adanya kejadian pembunuhan itu, semakin sunyi tanpa terlihatnya aktivitas siapapun di luar rumah. Jam memang sudah menunjukkan waktu hampir berada di pertengahan malam. Gelap menyelimuti jalan karena memang penerangan lampu di jalan jarang ada. Lampu di depan rumah para warga juga hanya mampu menerangi halaman saja. Saat di persimpangan jalan menuju makam, tiba-tiba ada perasaan tidak nyaman. Merinding datang saat hidung ini mencium bau darah yang sangat amis. Aku hanya berhenti ketika saat mendapati benturan energi gaib seperti ini. Ingin mengetahui setan apa yang akan menampakkan wujudnya. Tidak beberapa lama, tepat dari jauh, bayangan manusia berjalan terpincang. Terlihat sangat kesusahan melangkah dengan bunyi rantai yang ia seret. Gemerincing berderat terdengar. Pak Panjalu, ucapku lirih dengan menunggu sosok itu mendekat. Berjarak tidak seberapa jauh, baru terlihat dengan jelas. Tangan dan kakinya sudah sama sekali tidak terbentuk dengan tulang-tulang yang patah. Pecahnya kepala itu masih mengangkat terbuka. Semua muka juga sekujur tubuhnya hancur dengan daging terkoyak, memampangkan hancurnya tubuh itu.
Mulutnya terbuka lebar dengan sobekan pipi akibat tulang rahang yang mencuat keluar. Ah, suara itu terdengar semakin jelas ketika jarak kami sudah berdekatan. Mulut itu masih mengeluarkan darah yang berwarna hitam pekat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata itu yang terucap saat melihat kondisi Pak Panjalu. Langkahnya berhenti saat dia berdiri beberapa meter di depanku. Hanya suara ngoroknya yang terdengar tanpa mengucapkan apa-apa. Beberapa langkah aku maju mendekat, meski bau amis itu semakin membuatku pusing. Tetapi dengan sempoyongan dan susah payah, mayat itu pun bergerak mundur. Seakan jarak ini sudah dia tetapkan, seolah-olah supaya kami tidak bisa saling menggapai. Karena penasaran, kembali aku melangkah maju. Tetapi begitu, lagi-lagi dia mundur. Pak Jalu, maunya apa? Aku bertanya agar tahu maksud arwahnya mendatangiku. Tanpa mengucap apapun, lalu aku menoleh ke arah lain ketika sebuah panggilan terdengar. Tidak jauh dari situ, Kang Rofi sedang berjalan, lalu melihatku tengah berdiri di sini. Aku kembali arahkan pandangan ke Pak Panjalu, namun sosok itu sudah tidak terlihat, menghilang begitu saja tanpa meninggalkan pesan apapun. Hal itu membuat aku hanya menghela nafas dengan rasa yang tidak karuan diperlihatkan kondisi jasad itu. Ada apa di situ, Mas? Tanya Kang Rofi. Tidak apa-apa, Kang. Mau menuju rumahnya Kang Armani? Jawabku. Maaf, Mas. Saya ini ketakutan. Tiba-tiba ucapannya terdengar memberitahu. Lah, ada apa, Kang? Tanyaku ingin tahu. Rumah saya digedor orang, Mas. Namun dicari tidak ada siapa-siapa. Dia menjelaskan dengan kepanikan. Mendengar perbincangan kami, ada beberapa warga yang datang menghampiri. Mereka menceritakan jika rumah mereka semuanya digedori oleh orang. Namun ketika mereka memastikan keluar dan mencari ke seluruh halaman, juga pekarangan rumah, tidak ada siapapun. Mereka juga mendengar bunyi seretan rantai terus berjalan mengelilingi rumah sambil menggedor pintu juga jendela. Peristiwa itu ini dirasakan oleh semua orang yang tengah berkumpul. Mereka memastikan jika mulai diteror oleh setannya dukun itu. Sementara penguburannya masih sangat baru, hanya hitungan jam lalu. Janji itu langsung dibayarkan tanpa menunggu lama. Jika Pak Panjalu menuntut balas, kematiannya akan membawa kegentingan baru. Para warga yang kini merasa ketakutan itu beramai-ramai mendatangi rumah Pak Lurah, meminta pendapat atas ketakutan yang mereka alami. Kini malam jadi ricuh dengan berita baru yang sangat cepat menyebarkan, hingga hampir semua warga mengalami hal dengan teror yang sama. Tanpa harus mendatangi Kang Armani, ternyata dia sudah datang kemari, berbarengan dengan Arif adiknya. Lalu aku menyampaikan apa yang disuruh oleh abang. Dia pun langsung bergegas menyusul Mas Pur di rumahnya Pak Carik, karena di sana pasti ada hal penting yang dibahas mengenai masalah ini. Setelah semua bubar, aku menuju pulang untuk memastikan jika nenek juga Farida tidak apa-apa di rumah. Tetapi aku tetap merasa tenang karena adik angkatku itu sudah biasa soal astral. Bersinggungan dengan gaib juga tidak membuatnya gentar. Apa benar ini semua perbuatan Pak Jalu? Jika dirinya belum merasa tenang dalam liang kuburnya. Terus pertanyaan itu berulang kali muncul dalam benak. Ingin rasanya ditemui lagi. Lalu sosok mayat itu menyampaikan maksudnya agar bisa tahu keinginan yang dimaksud. Agar bisa tahu keinginan yang dimaksudkan.
Tetapi hati ini juga yakin jika arwah itu masih merasa belum disemayamkan dengan baik. Jadi sangat wajar jika semua ini terjadi. Meminta pertanggungjawaban semua warga demi ketenangan dirinya. Assalamualaikum, salamku ketika tiba di rumah. Waalaikumsalam. Jawaban itu terdengar dari Ida yang lalu membukakan pintu. Mana nenek Duk? Tanyaku padanya. Nenek tidur mas, jawabnya. Aku dan Farida duduk meminum kopi buatannya yang kini sudah dingin. Aku menceritakan pada Farida jika warga sudah mulai merasa diteror oleh arwah dukun itu. Namun gadis di depanku ini hanya tersenyum. Senyumannya menjadi jawaban bagiku jika dirinya seakan sudah mengetahui semua itu akan terjadi. Yang semua warga rasakan juga aku sendiri mendengar mas, hanya tidak menghiraukan hal itu. Katanya memberitahu. Jadi tadi rumah ini digedor-gedor ya Nduk? Aku bertanya karena penasaran. Iya mas, dan feelingku juga mengatakan jika itu bukan perbuatan wajar manusia. Makanya aku biarkan saja tanpa mengintip keluar, ujarnya. Ya sudah, istirahatlah Nduk, sudah larut, kataku padanya. Malam ini aku hanya duduk sambil menikmati kopi, juga rokok. Berharap jika gangguan itu muncul, agar dapat aku hampiri mayat berjalan itu. Tetapi sampai jam 3 dini hari, semua yang diharapkan tidak kunjung datang. Justru abangku, yang kini sudah pulang ke rumah, menceritakan jika besok pagi, semua sepakat untuk membongkar makam itu, mensucikan mayat, memakaikan kafan, dan digelar tahlilan, agar kampung ini bisa tenang. Warga tidak merasa mencekam melalui malamnya dalam rumah mereka sendiri. Sampai subuh berkumandang, aku masih terjaga dalam kamar. Lalu nenek mengajak untuk pergi ke masjid. Belum sampai di masjid, yang tidak seberapa jauh dari rumah itu, seorang bapak-bapak lari ketakutan, dengan muka pucat menghampiri kami, berteriak meminta tolong jika dirinya melihat Pak Panjalu. Nek, ada setannya Pak Panjalu, ucap bapak itu yang memberitahu kami. Setan apa? Berani membunuh orang kok takut setan? Nenek berkata dengan sedikit menyindirnya. Sumpah nek, aku sedang wudhu dilihatin kok. Kembali bapak itu menjelaskan sambil bergidik ngeri. Lalu kembali berlari ke rumahnya, tidak jadi ikut berjamaah di masjid. Jamaah memang bisa dihitung dengan jari pagi ini. Tidak seperti dulu, meski subuh tetap saja masih banyak warga yang beribadah. Entah lantaran mereka takut datang ke masjid karena setan itu, atau memang sudah lama tempat ibadah ini sepi. Aku yang jarang pulang tidak tahu akan pastinya. Ternyata masih saja banyak manusia yang bisa ditakutin jin atau arwah orang mati yang tidak tenang seperti ini. Entah apa yang menjadi semua itu sebagai sebuah kengerian. Padahal menurutku semua juga akan melewati fase kematian. Yang hidup akan mati untuk kembali. Sekarang mereka takut melihat wujud yang menakutkan. Namun mengapa saat beramai-ramai mengajar secara membabi buta, mereka semua tidak merasa takut melihat bentuk yang sama? Justru setelah menjadi mayat, semua menjadi ketakutan sendiri-sendiri. Manusia banyak lucunya. Sepulangnya beribadah di masjid, aku tertidur karena memang semalam tidak bisa tidur, memikirkan semua peristiwa ini. Dan juga menunggu yang tidak datang, yaitu arwah Pak Panjalu. Jam 9 pagi, abangku membangunkan untuk ikut datang membongkar makam sang dukun, bareng dengan warga lainnya. Ajakan itu langsung aku iakan untuk hadir ke makam bareng dengan abang dan yang lain. Rasa ketakutan itu dimunculkan oleh yang gaib.
agar mudah mempengaruhi diri kita yang tidak memiliki landasan iman dan keberanian. Ketakutan itu adalah senjata di mana aura manusia dapat terpancar, sehingga dapat dengan mudah melihat sang gaib. Akhirnya setelah disepakati oleh warga untuk melayakkan mayat Pak Jalu, warga bergerak menuju area pemakamannya. Sebelum berangkat menyusul warga, terlebih dahulu aku mandi dan mensucikan diri agar badan menjadi bersih. Karena aku berniat ingin berziarah ke makamnya Abah dan juga kakek yang berada di tempat yang sama dengan makam Pak Jalu. Sesampainya di makam, terlihat juga ada Pak Kiai yang sudah membawa kafan, kapas, kapur mayat, bunga, juga yang lainnya. 2 orang menggotong keranda kosong dan yang lainnya membawa 2 buah drum kosong yang akan diisi air untuk mensucikan mayat. Namun saat mereka sampai ke makam Pak Jalu, betapa terkejutnya warga menemukan sesuatu hal yang tidak terduga terjadi. Ternyata liang lahat itu sudah terbuka dan mayat di dalamnya sudah menghilang tanpa diketahui oleh penduduk di sini. Jasad Pak Jalu sudah tidak ada di dalam kuburnya, membuat gempar dan suasana menjadi mencekam. Hal itu menyebabkan warga menjadi riuh. Keributan kembali terjadi di antara mereka. Seketika suasana menjadi hingar-bingar. Ketakutan secara perlahan mulai merengkuh penduduk. Semua membatin, kok mayat Pak Jalu bisa hilang? Mereka yang mengubur mayat dukun itu pun saling menatap bingung dan juga ketakutan. Ini tadi malam sudah dibongkar orang, ucap salah satu orang di sana. Wah, ada pencuri mayat atau bagaimana, Kang? Apa Pak Jalu hidup lagi? Orang lain juga saling kebingungan hingga memberikan asumsi masing-masing. Coba dicari sekitar sini, siapa tahu ada bekasnya. Suara Pak Lurah menyuruh beberapa pemuda di situ. Lalu mereka semua berpencar mencari petunjuk di sekitar makam. Siapa tahu mayat itu memang dicuri orang atau hewan. Semua orang berusaha mencari dengan gamang tanpa kepastian. Dan sekian lama mencari, mereka semakin gelisah karena pencarian mereka tak mendapatkan hasil. Andai memang tanah itu dibongkar manusia, pasti ada sisa tanah cangkulan, sisa gundukan itu. Tapi ini yang ada hanya liang, tanpa kerukan tanah sama sekali. Begitu rapi, hingga bisa disimpulkan ini bukan ulah manusia ataupun hewan. Setelah berjam-jam melakukan pencarian, ternyata tetap hasilnya nihil. Tak ada pertanda sama sekali di mana mayat Pak Jalu berada. Akhirnya karena sudah kelelahan, jumlah warga berkurang. Satu persatu pulang ke rumah mereka masing-masing. Aku menghampiri abangku yang tengah ngobrol dengan perangkat desa dan juga Pak Kiai. Mereka membahas hal ini dengan serius dan ingin membawa peristiwa hilangnya mayat Pak Jalu ke ranah hukum. Akan tetapi, untuk mengambil keputusan itu menjadi pertimbangan berat bagi kepala desa. Karena yang menghakimi sampai menghilangkan nyawa Pak Jalu adalah penduduk desa ini. Hal itu membuat masalah semakin pelik dan juga menimbulkan kebingungan. Begini saja Pak Kiai, dengan warga masyarakat semua, ini kita bahas di balai desa. Sepulangnya ibadah duhur, langsung saja semua musyawarah di sana. Ajak Pak Lurah kepada semua yang masih berada di situ. Iya Pak Lurah, semua menjawab memberi kesepakatan. Semua kembali pulang dengan pertanyaan masing-masing. Sepanjang perjalanan, mayat Pak Panjalu masih jadi bahasan semua mereka. Kejadian seperti ini baru pertama kalinya aku lihat dan ikut serta menyaksikan semua alur kejadian itu sampai hilangnya mayat dari liang lahatnya. Sungguh sangat tidak masuk akal
Untuk mencari jawaban pun terasa sangat sulit. Sampai Pak Kiai sendiri pun masih belum menunjukkan di mana sebenarnya Pak Jalu. Masih menjadi misteri di desa ini. "Mas, sini," panggil Farida yang duduk di teras rumah. "Apa, Nduk?" tanyaku, lalu menghampirinya. "Tunggu nanti malam. Jika mendengar lolongan anjing hutan, berarti itu Pak Dukun itu," katanya memberitahuku. "Kok bisa itu Pak Jalu? Anjing hutan masih banyak di sini, Nduk. Walau jarang terdengar sih, kecuali malam tertentu," jawabku pada Farida. "Iya Mas, tapi itu yang Ida lihat," ibunya memberitahu. Saat kami masih asik membahas mayat Pak Jalu, tiba-tiba Mas Pur datang, berjalan dengan kepala menunduk. Berkali-kali menyibakkan rambut gondrongnya. Mengucap salam saat tiba di halaman rumah dan membuka keran air, membasuh kakinya. Dia tidak langsung masuk, tapi malah ikut duduk bareng aku dan Farida. "Meleset sudah perhitunganku," kata Mas Pur. "Meleset bagaimana, Mas?" kataku bertanya. "Orang sini itu tidak mengerti jika Pak Jalu itu kalau meninggal bisa menjelma menjadi anjing baung, anjing siluman," penjelasan abangku dengan serius. "Lah, lalu sudah dimusyawarahkan belum dengan warga sini, Mas? Bagaimana solusinya?" jawabku. Di tengah obrolan kami, Farida langsung pamit masuk ke dalam karena dia juga merasa canggung dengan abangku. Namun kedua tuturan antara abang dengan adik angkatku, kurasa memang benar jika mayat itu sekarang tengah menjelma menjadi seekor anjing baung. Itu ilmu yang selama ini diamalkan sang dukun, sehingga dia menjadi sakti dan ingin manunggal, yaitu setelah kematian menjadi siluman agar bisa abadi di alam fana ini. Menurut penjabaran abang, ternyata dalam menuntut ilmu hitamnya, syarat yang harus dilakukan adalah dengan meniduri pasiennya. Tidak heran jika semua pasien wanita yang datang pada Pak Jalu selalu disetubuhi untuk menyempurnakan ajian asu baung itu. Meski tentunya dengan ada persyaratan lain yang tidak abang jelaskan. "Dek Farida loh malah tahu." "Masa kamu tidak tahu, Lih?" tanya Mas Pur. "Lah, manusia Mas, ada keterbatasan dan kelebihannya masing-masing kan," jawabku. Mendengar jawaban itu, abang hanya tersenyum, lalu menawariku rokok, agar siang ngobrol kami berdua bisa santai. Siang itu sehabis menjalankan ibadah, sebagian warga ada yang menghadiri rapat yang diadakan oleh Pak Lurah. Namun ada juga yang tidak bisa hadir karena urusan masing-masing. Aku dengan teman-teman sebaya hanya duduk di depan balai desa, menunggu hasil dari musyawarah itu. Perdebatan pun terdengar dari dalam oleh pamong dan warga yang tidak ingin membantu menyelesaikan hal ini. Mereka lebih cenderung menuntut agar masalah ini segera diatasi dan selesai secepat mungkin. Sebenarnya mereka itu ketakutan dengan sendirinya. Padahal masalah pelik ini ulah dari mereka. Andai semua bisa saling paham, saling kerjasama, dan merasa bertanggung jawab, masalah bisa secara pelan dicari solusinya. Ketegangan itu makin memanas ketika seorang pemuda yang sok merasa hebat di kampung ini membentak. Dia tidak setuju dengan penjelasan yang diutarakan oleh abangku. "Sakti, kenyataannya juga mati manusia itu," teriaknya dengan merasa hebat. "Santai saja Mas Kendung, kalau kamu tidak percaya kenyataannya mayat itu juga tidak ada kejelasannya. Kalau kamu anggap ini bukan orang sakti yang bisa balas dendam, yaitu terserah pendapatmu. Kita di sini mencari solusi, bukan malah saling ribut karena memiliki argumen masing-masing," jawab Mas Pur.
Kalau orang itu memang sakti, bisa berubah jadi anjing siluman, seperti yang kamu katakan, Gus. Kok bisa kamu tahu? Emangnya orang itu pernah cerita? Aku melihat saat kamu tiba kemarin sore, memang terlihat tidak suka dengan pemuda sini, kata kentung preman kampung itu, semakin emosi. Sudah, dibahas dengan sabar saja, Mas. Pak Kiai menengahi perdebatan mereka berdua. Tidak usah mendalil, Mbak Kiai. Biarkan Gus Pur mau bicara apa lagi coba. Saya dengarkan. Soalnya, saya mengerti jika dari kemarin omongannya sengak dengan saya, juga pemuda yang lain. Tambahnya berucap. Loh Mas, yang sengak itu siapa? Saya hanya mengingatkan jika manusia itu bisa menuntut balas. Dan aku juga tidak ikut campur urusan kamu, juga pemuda sini, karena bakal ada balasan. Balas abangku menjawab. Suasana menjadi tidak nyaman, karena di dalam bukan berembuk mencari solusi, tetapi malah menjadi keributan. Preman itu malah menunjuk abang yang tidak pro atau mendukung kelakuan pemuda setempat yang sudah mengadili dukun cabul itu. Ketegangan itu terus terjadi hingga Pak Kiai juga perangkat desa lain memilih untuk menunda kembali musyawarah, menghindari perseteruan yang semakin memanas. Semua akhirnya keluar dan rapat malam itu tak memiliki hasil. Aku juga melihat Mas Pur dan Kang Armani keluar dengan lesu. Lalu gerombolan pemuda yang dipimpin oleh Kentung juga keluar dengan muka beringas. Seakan mereka tengah berbangga diri atas semua itu. Hanya perdebatan tanpa memiliki solusi, membuat gaduh atas apa yang tengah mereka perbuat sendiri. Gus, teriak preman itu memanggil abang. Apa nih Mas? Tanya abangku yang menghentikan langkahnya. Tidak usah aneh-aneh Gus, jika perkara ini sampai ke polisi, berarti kamu. Ucapan lelaki itu semakin terdengar tidak mendasar. Aku tidak melapor, aku juga tidak ikut campur urusan kamu dengan temanmu semua. Sudah selesaikan sendiri, kata Mas Pur dengan nada sedikit kesal. Pernyataan itu malah membuat geram si preman yang langsung memegang kerah baju abangku. Melihat hal itu, Kang Armani yang di sebelahnya langsung mendorong tubuh Kentung hingga mundur beberapa langkah. Kamu itu setan, omonganmu tidak memiliki dasar. Apa masih kurang mengajar orang sampai mati? Ucap Kang Armani dengan emosi melihat kelakuan preman itu. Kamu siapa? Mau ikut campur? Balasnya dengan nada tinggi. Tidak perlu pandang aku siapa. Mengertilah siapa yang kamu ancam itu tadi. Cucu pendiri desa sini, ucap Kang Armani. Kang Armani berhasil melerai pertikaian itu. Akhirnya, mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Jika dipikir-pikir, sebenarnya keributan ini terjadi karena preman itu yang menggerakkan massa untuk mengejar Pak Panjalu. Dan kini, dia merasa bersalah, juga sangat ketakutan, sampai ingin mencari-cari kambing hitam, agar dirinya merasa aman tenang, juga terbebas dari hukuman. Sebenarnya dia telah memulai masalah besar, namun ingin menghilang dengan melepaskan tanggung jawab kelakuannya sendiri. Namun kini semua itu telah terlambat dan juga sudah telah terjadi. Kini hanya menunggu apa yang akan mereka semua rasakan. Buah pembalasan atas perlakuan tanpa peri kemanusiaan. Manusia sejati tidak akan bersembunyi di balik perlindungan orang lain dengan apa yang telah diperbuatnya. Hanya orang pengecut yang berteriak berani, namun malah menuding orang sebagai kambing hitam. Siang itu akhirnya berlalu begitu saja. Perdebatan seru dan panjang tidak membuahkan hasil, karena tidak ada jalan penyelesaian yang diperoleh dari musyawarah yang diadakan oleh Pak Lurah. Justru yang terasa, suasana semakin bertambah kisruh dan rusuh.
Hal ini disebabkan karena sikap preman yang tetap merasa paling benar dengan pendapat dirinya sendiri bahwa ilmu kesaktian Asubaung yang dimiliki sang dukun itu hanya dianggap sebuah karangan semata. Sementara itu, jasad Pak Panjalu masih entah kemana hilangnya. Semua ini menjadi misteri yang menakuti sebagian banyak penduduk desa. Sampai malam, abangku belum juga terlihat pulang ke rumah semenjak siang tadi. Mungkin dia masih membahas mengenai masalah ini atau berada di tempat temannya. Aku juga tidak tahu. Di rumah, hanya aku dengan nenek juga Farida yang sesekali membicarakan perihal mayat yang hilang. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Nanti juga ketemu kalau sudah saatnya, kata nenek yang memberitahukan akan hal ini. Iya nek, semoga saja, jawab Farida. Tidak seberapa lama, nenek lalu menyuruhku mencari abang karena masih cemas jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh preman dan anak buahnya di luar sana. Aku pun segera keluar rumah lagi untuk mencari di mana Mas Pur saat ini. Mas, aku ikut. Adik angkatku itu meminta. Ya udah ayo, sekalian cari kabar berita dari warga. Ajakku ke dia. Kami berdua berjalan menyusuri kampung yang sepi, walau hari masih siang beranjak sore. Tetapi pintu rumah seakan semua tertutup rapat. Semua orang tanpa terlihat beraktivitas seperti biasanya. Kesunyian itu menyebabkan suasana di kampung ini terasa angker. Padahal kejadian baru kematian dukun cabul itu baru terjadi kemarin. Namun dampaknya mulai terasa. Sesampainya di rumah temannya, abang pun juga tidak berada di sana. Entah kemana perginya. Lalu kami menanyakan keberadaan abang sama keluarga Kang Armani. Tetapi mereka juga tidak mengetahui kemana mereka berdua pergi. Timbul pertanyaan di benakku. Masih ada pertemuankah dengan perangkat desa? Atau mereka mencari mayat itu? Kemanalah Mas Purni? Kataku bergumam. Selain ke sini, biasanya kemana Mas Pur ya? Tanya Ida padaku. Ya nggak tahu Nduk, aku kan juga jarang di rumah. Kataku menjawab. Ya udah, jalan saja sambil mencarinya keliling kampung Mas. Farida mengajakku. Ya ada ayo. Kami melanjutkan pencarian sampai akhirnya saat hari sudah gelap. Kami berdua berhenti tepat di depan rumah Pak Jalu. Pintu dan pagar rumah itu tertutup. Di mana pergi istrinya? Memang selama ini mereka hanya hidup berdua tanpa memiliki keturunan anak. Halaman rumah yang luas itu pun sepi. Yang biasanya banyak kendaraan tamu pasiennya terparkir di situ. Ini rumah Pak Jalu itu Nduk, tapi gak ada orang. Mungkin istrinya pulang ke kampung sebelah di tempat saudara almarhum, kataku memberitahu adikku. Dia hanya mengangguk, lalu tatapannya melihat ke dalam bangunan rumah yang terlihat sepi itu. Tidak seberapa lama, dia menarik tanganku, mengajak pergi menjauh dari rumah ini. Kenapa? Tanyaku. Sudah, nanti saja aku ceritakan, ucapnya sambil terburu-buru berjalan. Aku mengikuti langkahnya yang seperti orang ketakutan. Dia hanya mengajak pulang ke rumah dengan sangat cepat melangkah, hingga kami berdua sudah tiba kembali di rumah. Ida langsung masuk dan duduk di ruang tamu sambil menenangkan diri. Ada apaan sih? Tanyaku yang duduk di sampingnya. Di rumah Pak Jalu, tadi ada banyak sekali anjing yang besarnya hampir segede sapi Mas. Matanya merah melihat ke arah kita. Katanya memberitahukan apa yang Farida lihat. Masa sih? Kok aku gak melihatnya? Kataku menjawab. Sumpah, banyak banget. Sepertinya memang anjing-anjing itu menjaga rumahnya Pak Jalu.
Ibunya menjelaskan dengan peluh yang banyak menetes. Aku bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang siluman itu jaga? Kenapa dalam hal ini Farida yang lebih peka dibandingkan aku? Mungkin dalam peristiwa ini dia yang diminta untuk mengungkap misteri ini. Namun, aku juga sangat yakin dengan kemampuan adik angkatku ini. Kepekaan mata batinnya memang sangat tajam dan luar biasa. Mudah melihat hal-hal ganjil di luar nalar. Dia juga memang terlahir dengan keistimewaan ini, yang juga terus diasah dan dibimbing Pak Waluyo, sang ayah. Aku yakin jika mayat itu sudah menjelma jadi salah satu Asubaung, dan kemungkinan dia pulang ke rumahnya. Itulah sebabnya mayatnya hilang dari kuburan. Aku mulai memberikan kesimpulan. Itu kemungkinan yang bisa saja terjadi, Mas. Sebaiknya diberitahukan pada Mas Pur agar cepat dicari tahu kebenarannya. Katanya memberi solusi. Hanya saja di mana perginya abangku kini. Kami berdua sudah mencarinya, namun tidak juga ketemu. Yang bisa kami lakukan kini hanya menunggu Mas Pur pulang. Malam ini sekitar jam 10 malam, aku hanya berbaring di dalam kamar, mencoba untuk tidur, namun belum juga datang rasa kantukku. Lolongan Asubaung terdengar jelas meski sangat jauh, hingga berkali-kali suara itu melolong panjang. Mataku menatap ke arah langit dengan cahaya kemasan itu. Awan melintas bertahan, terbawa angin yang menerpa diri ini juga. Sampai berkali-kali lolongan itu terdengar semakin jelas, semakin dekat. Mas, adikku yang juga ikut terbangun, menyusul keluar rumah. Nduk, gak tidur? Kataku bertanya. Dia muncul, Mas. Jawabnya justru memberitahukan hal gaib padaku. Aku hanya berjalan ke tengah jalan, lalu melihat tanah di mana kemarin dukun itu terkapar, meregang nyawa. Tiba-tiba kulihat di sana ada sosok hitam sangat besar. Tingginya sampai hampir menyamai pohon yang berada di sebelahnya. Di bawahnya ada banyak sekali anak kecil yang berlarian dengan rambut panjangnya, yang tidak jelas bocah-bocah itu berjenis apa. Bayangan hitam itu hanya terlihat seperti ilusi yang transparan, namun jelas, dengan rambut panjang dan mata berwarna merah. Ada juga seperti asap yang menutupinya. Tetapi semua itu bagai fata morgana. Mata ini dapat menembus alam nyata meski sosok itu terlihat. Ini apa? Tanyaku pada Farida. Itu wujud hitam yang keluar dari cincin milik Pak Jalu. Kalau bocah-bocah itu, dia tadinya menjilati sisa darah di sana. Dari kemarin sudah seperti itu, jelas Farida. Pantas saja gak mati perewangan dukun itu, makhluk ini, kataku. Ini baru salah satunya, Mas. Perewangan aslinya, ya ilmu di dalam dirinya itu, jawabnya. Terdengar suara nenek memanggil kami. Beliau memberikan satu ember berisi air dan kayu. Nak, disiram bekas darah itu, baca ayat kursi dengan sholawat, suruh nenek. Lalu aku menyiramkan air satu ember itu, tepat di tempat makhluk hitam besar ini berdiri. Nenek dan Farida menunggu di depan rumah, hanya mengingatkan untuk berhati-hati. Tentu doa juga teriring oleh nenek, juga adikku. Siraman air itu membuat bocah yang berlarian langsung menghilang. Perlahan bayangan itu juga lenyap saat siraman air terakhir aku guyurkan. Kemudian aku meminggirkan bekas paving yang berserakan itu. Lalu aku kembali pulang ke rumah dengan lolongan anjing siluman yang melolong sangat panjang. Meminta perlindungan di balik kekuatan setan. Mereka hanya akan memberikan kuasanya tanpa keabadian. Ketika masa perjanjian itu usai, maka semua yang ada jika terbelenggu ke dalam alam mereka dengan penyiksaan.
Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.